Ada yang berbisik seperti angin menyentuh dedaunan. Dari Solo 20 Maret 1940, lahirlah seorang anak dari pasangan Sadyoko dan Saparia. Memandang dunia dengan rasa ingin tahu. Ia tidak lahir untuk berteriak lantang, tetapi untuk menulis pelan, agar setiap kata sampai ke hati. Masa kecilnya di Solo diwarnai ketenangan, sawah yang membentang, dan buku-buku yang menjadi jendela dunia. Sejak dini, ia gemar membaca cerita dan puisi dari majalah anak-anak. Ia mengenal puisi bukan dari panggung, melainkan dari lembaran yang dibacanya sendirian di kamar atau di bawah pohon. Di sekolah dasar hingga menengah, ia mulai menulis di buku catatan kecil. Dari goresan sederhana itu, kelak lahir puisi yang mengisi hati jutaan orang. Awal 1960-an, Sapardi menempuh studi di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan sastra Inggris. Selama kuliah, ia aktif dalam kegiatan sastra dan sering menghadiri diskusi kebudayaan. Puisinya mulai dimuat di berbagai majalah sastra seperti Horizon dan Budaya Jaya. Tahun 1964, ia meraih gelar sarjana sastra, menandai awal perjalanan panjangnya sebagai penyair. Sejak awal diterbitkan tahun 66, Horizon itu langsung menduduki tempat yang sangat penting dalam perkembangan sastra kita. Saya kira hampir semuanya ya, boleh dikatakan mungkin semuanya ya, sastrawan yang pada waktu itu muncul pernah dimuat di Horizon, dan bahkan orang mengatakan sebelum dimuat di Horizon ya belum sastrawan itu. Kumpulan puisinya seperti Hidup Kamu Abadi terbit di akhir tahun 1960-an. Disusul karya-karya lain seperti Mata Pisau dan Akuarium yang mengukuhkan posisinya di dunia sastra. Ia menulis bukan untuk ketenaran, tapi karena kata-kata memanggilnya, dan ia selalu menjawab panggilan itu. Melanjutkan studi di Universitas Indonesia, ia mengabdikan dirinya sebagai dosen, peneliti, dan kritikus sastra. Tahun 1994 hingga 1999, ia menjabat sebagai dekan Fakultas Sastra UI. Meski disibukkan dengan urusan kampus, ia tetap produktif menulis. Tahun 1994, lahirlah Hujan Bulan Juni, karya ikonik yang melintasi generasi. Baris puisinya, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana, menjadi bagian dari banyak momen hidup orang. Dari pernikahan yang penuh dengan harapan, hingga perpisahan yang tak diinginkan. Sebagai pakar sastra, Sapardi menulis sejumlah buku penting, di antaranya Sosiologi Sastra Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang 1979, Kesusastraan Indonesia Modern Beberapa Catatan 1999, Politik, Ideologi dan Sastra Hibrida 1999, Sihir Rendra Permainan Makna 1999. Kalau seorang penyair misalnya itu berjasa bagi masyarakat dan bangsanya, itu jasanya itu adalah di dalam mengembangkan bahasa yang baru, bukannya pemikiran filsafat yang baru. Itu filsuf, itu urusan filsuf, atau moral yang baru itu urusan kiai ya, atau budi pekerti yang baru itu urusan guru gitu. Tapi urusan penyair adalah bagaimana menciptakan, menyegarkan bahasa yang sudah dikotori oleh segala sesuatu yang ada sekarang ini. Ia juga menerjemahkan karya sastra dunia ke bahasa Indonesia seperti Lalaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway, Daisy Manis karya Henry James, puisi Brazil modern, dan lain sebagainya. Prestasinya diakui dengan berbagai penghargaan, mulai dari hadiah majalah Basis 1963, Cultural Award dari pemerintah Australia 1978, Anugerah Puisi Putera II Malaysia 1983, Hadiah Dewan Kesenian Jakarta 1984, Mataram Award 1985, SEA Royal Award dari Thailand 1986,
Anugerah Seni dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990, Karya Kreatif dari Merinstek RI 1996, The Ahmad Bakri Award for Literature 2003, Khatulistiwa Award 2004, hingga penghargaan dari Akademi Jakarta 2012. Sapardi wafat pada 19 Juli 2020. Ia meninggalkan bukan hanya buku, tetapi juga cara memandang dunia dengan lembut. Karya-karyanya terus hidup, mengajarkan bahwa puisi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengerti.